Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 atau kelompok G akan mempresentasikan bab 12 mengenai kerahasiaan dan pengendalian informasi. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi yang telah meluangkan waktunya untuk kami presentasi. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama dari saya yaitu saya Anggreni Puspita Dewi dengan NPM akhir 044. Selanjutnya ada Marcella Rosali dengan NPM 056. Selanjutnya Nafis Rizky dengan NPM akhir 070. Berikutnya ada Putri Pemina dengan NPM akhir 058. Dan yang terakhir ada Raden Ajeng Serli dengan NPM akhir 077. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian kerahasiaan privasi. Organisasi pasti memiliki informasi sensitif yang sangat penting, termasuk rencana strategis, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen legal, dan peningkatan proses. Kekayaan intelektual ini seringkali sangat penting sebagai keunggulan kompetitif dan kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Selanjutnya ada 4 tindakan dasar yang harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan atas informasi sensitif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi untuk dilindungi. Langkah pertama untuk melindungi kerahasiaan kekayaan intelektual dan informasi bisnis sensitif lainnya adalah mengidentifikasi letak informasi tersebut disimpan dan orang yang mengaksesnya. Hal tersebut terdengar mudah, tetapi mengusahakan persediaan yang lengkap dari setiap simpanan digital dan kertas informasi sama-sama memakan waktu serta biaya karena melibatkan pemeriksaan yang lebih cermat daripada isi sistem keuangan organisasi. Yang kedua, ada melindungi kerahasiaan dengan enkripsi. Enkripsi adalah alat yang sangat penting dan efektif untuk melindungi kerahasiaan. Enkripsi juga merupakan bagian yang diperlukan dari defense in depth untuk melindungi informasi yang disimpan dalam situs atau di dalam sebuah cloud publik. Berikutnya ada mengendalikan akses atas informasi. Pengendalian tersebut mencakup yang pertama ada pengendalian lunak Information Rights Management atau ARM Management, yaitu hak informasi yang menawarkan kemampuan untuk membatasi akses terhadap file atau dokumen-dokumen tertentu, tetapi juga merinci tindak-tindakan yaitu seperti baca, salin, cetak, unduh ke perangkat USB, dan lain-lainnya. Perangkat lunak selanjutnya adalah Data Loss Prevention atau DLP, yaitu pencegahan kehilangan data. Perangkat lunak tersebut bekerja seperti program antivirus secara terbalik, mengeblok pesan-pesan yang keluar baik email, IM, dan lain-lainnya yang mengandung kata-kata atau frasa-frasa kunci yang terkait dengan kekayaan intelektual atau data-data sensitif lain yang ingin dilindungi oleh suatu organisasi. Yang terakhir ada watermark digital. Watermark digital adalah pengendalian detektif yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mengidentifikasi informasi rahasia yang telah diungkap. Dan tindakan dasar yang terakhir ada melatih para pegawai untuk menangani informasi secara tepat. Pelatihan adalah pengendalian yang paling penting untuk melindungi kerahasiaan. Para pegawai perlu diajari cara melindungi data rahasia. Dengan pelatihan yang memadai, para pegawai dapat memainkan peran penting untuk melindungi kerahasiaan informasi, organisasi, dan meningkatkan efektivitas pengendalian terkait. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan Privacy Regulation and Generally Accepted Privacy Principle atau peraturan privasi dan prinsip privasi yang penerimaan umum prinsip privasi. Nah, yang pertama itu ada the EU GDPR and US laws atau sistem GDPR di Uni Eropa dan hukum yang ada di Amerika. Dan di sini tuh adanya satu set the most for its privacy regulation in the European Union General Data Privacy Regulation GDPR. Nah, jadi adanya salah satu peraturan yang paling ketat dan cakupannya luas itu adanya suatu GDPR atau peraturan privasi data umum. Nah, di Uni Eropa sendiri. Nah, jadi GDPR sendiri itu mengenakan pajak sebesar 4% dari pendapatan global.
jadi cukup besar ya teman-teman. Kemudian GDRP itu akan mempengaruhi organisasi dalam menentukan langkah-langkah, terutama pada proses respon insidennya. Nah, karena apa? Karena organisasi itu wajib memberitahu kepada regulator kurang lebih 72 jam setelah ada yang menemukan suatu pelanggaran. Jadi ada suatu pelanggaran nih ya. Nah, perusahaan itu wajib melapor ke regulator GDRP-nya itu untuk bahwa oh iya ada laporan gitu, ada laporan tentang pengambilan suatu privasi gitu. Nah, jadi perlunya kita melaporkan ke GDRP kurang lebih 72 jam maksimal. Nah, kemudian like Wales atau di selain itu The California Consumer Privacy Act atau CCPA. California itu kayak undang-undang privasi konsumen California itu dia itu juga menerapkan sistem itu juga. Tapi which is content province similar to the GDRP and applies to California resident. Jadi yang berisikan ketentuannya itu mirip sama GDRP itu yang punyanya Eropa dan berlaku untuk penduduk California. And affect mass recognition because almost every company itu has customer in California. Jadi setiap organisasi yang ada di California itu pasti banyak banget. Jadi ya itu perlunya kita di US sendiri itu menerapkan sistem itu juga gitu. Karena adanya banyak customer yang ada di setiap organisasi itu. Oke, next ya teman-teman. Jadi untuk yang kedua itu ada Generally Accepted Privacy Principle atau GAPP atau prinsip-prinsip privasi yang diterima secara umum. Nah, GAPP sendiri itu mengidentifikasikan dan mendefinisikan terdapat 10 praktis terbaik yang diakui oleh internasional dalam memproteksi dan privasi customer personal information. Nah, 10 part itu kita berdasarkan yang pertama yaitu ada manajemen. Jadi organization itu establish a set of produce and places for protection the privacy of personal information they collect from customer. Jadi manajemen sendiri itu kayak membutuhkan satu set ya kurang lebih satu set dalam untuk prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi personal itu dalam tentang pelanggaran mereka untuk pengumpulan data dari customer. Jadi banyak itu mereka itu kayak menyiapkan satu set gitu setiap perusahaan untuk mengumpulkan data mereka, jenis data mereka itu apa, alasan pengumpulan itu apa, ada banyak sebenarnya. Itu setiap negara ya biasanya teman-teman. Kemudian ada notice atau pemberitahuan. Nah, di sini tuh notisnya tuh organisasi itu mengharuskan untuk memberitahukan terkait dengan kebijakan privasi dan praktek saat itu juga atau sebelum adanya pengumpulan data informasi itu dari customer ataupun sesegera mungkin gitu. Kemudian yang ketiga choice and consent atau pilihan dan persetujuan. Nah, jadi organisasi itu mengharuskan menjelaskan tentang pilihan kepada individualis dan dan mereka tuh memberikan suatu persetujuan dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi mereka sendiri seperti itu teman-teman. Jadi kan kita perusahaan kan kayak memberikan pilihan gitu loh, memberikan pilihan untuk apa sih ini tuh yang diperlukan gitu, apa aja yang diperlukan dalam perusahaan, yang dibutuhkan individu seperti apa, dan kita pasti individualis tuh adanya persetujuan gitu loh, ada persetujuan dalam pengumpulannya itu. Kemudian ada collection. Nah, organisasi itu organisasi itu harus mengumpulkan data informasi dibutuhkan dalam sesuai dengan dinyatakan dalam privacy policy atau kebijakan privasi. Nah, terus biasanya itu permasalahan perusahaan tuh adanya satu yaitu cookie itu kayak sebuah text file yang dibuat dalam website dan penyimpanannya itu biasanya melalui hard disk. Jadi perlunya kita ada sedikit kayak bentrok dengan ini tuh pentingnya kita menjaga hard disknya teman-teman ataupun dalam penggunaan cookie ini, karena kan cookie kan hanya bisa menyimpan aja ya, nggak bisa kayak mengedit atau apapun. Jadi menurut saya itu cukup rawan dalam pencurian itu. Tapi perlu dikatakan lagi. Terus use attention at disposal dalam artinya kan sudah
ketahuan ya, kayak gunakan, simpan, buang. Nah, organisasi itu mengharuskan customer personal information itu menggunakan hanya untuk kebijakan sesuai dengan privasi policy-nya dia atau kebijakan privasi, dan informasi itu hanya dibutuhkan selama dalam memenuhi suatu tujuan bisnisnya itu, untuk tujuan bisnis itu. Nah, jadi ini kan kita kan pasti menggunakan data mereka, informasi data mereka pasti itu menggunakan. Kemudian satu kan kita pasti nggak, setelah menyimpan kita akan menyimpan kan kita pasti buat hal tersebut untuk mencegah adanya takutnya kayak komputer rusak atau servernya nggak mendukung, itu kita perlu membuangnya. Takutnya ada oknum yang tidak bertanggung jawab itu mencuri, seperti itu teman-teman. Kemudian ya, access itu organisasi itu harus memberitahukan kepada memberikan individu itu terkait dengan kemampuan dalam mengakses, mereview, dan mengoreksi informasi yang mereka miliki itu teman-teman. Jadi selanjutnya saya akan bahaskan tentang disclosure to third parties atau pengungkapan kepada pihak ketiga. Nah, jadi di sini tuh pihak ketiga itu ada maksudkan itu organisasi itu mengharuskan untuk disclose atau mengungkapkan terkait informasi personal information itu kepada pihak ketiga hanya situasi dan mannernya itu sesuai dengan organisasi kebijakannya itu sendiri gitu. Jadi adanya pihak ketiga itu belum menyimpan hal-hal informasi data tersebut yang sudah terlatih banyak. Kemudian security atau keamanan, organisasi must take reasonable step to protect. Nah, di sini tuh organisasi itu mengharuskan adanya langkah-langkah rasional dalam memproteksi atau melindungi customer personalnya dia itu, kayak informasinya dia itu dalam kerugian atau authorities disclosure atau pengungkapan tidak sah. Nah, selain itu juga tidak mungkin protect privacy itu tanpa adanya keamanan informasi. Jadi keamanan itu organisasi itu perlu adanya tahapan di dalam upaya preventif, detektif, ataupun dan lain sebagainya untuk menjaga keamanan itu, keamanan informasi privasi. Kemudian next ada quality. Organisasi mengharuskan menjaga integritas dia itu ke customer personal information mereka, dan mempekerjakan karyawannya itu harus sesuai dengan aturannya itu harus sesuai dengan prosedurnya dan cukup akurat. Tadi kayak dikerjakan itu harus dalam prosedur yang akurat, tuh prosedurnya itu yang harus akurat gitu dalam menjaga suatu keamanan informasi privasinya. Kemudian yang terakhir ada monitoring and enforcement atau memonitoring dan memantau dan penegakan. Nah, itu organisasi itu mengharuskan secara periodik itu kayak secara bertahap itu harus mengecek gitu loh, dan secara berkala bahwa karyawannya itu telah mematuhi suatu kebijakan privasinya itu. Nah, di sini kemudian ada sedikit cuplikan, ada sedikit tentang informasi tentang identity theft atau penjualan identitas. Jadi penjualan identitas itu is the authorities use atau use yang someone personal information for the proprietor's benefit. Nah, jadi adalah suatu penggunaan informasi pribadi yang tidak sah ya untuk keuntungan bagi pelaku. Banyak pencurian belum. Nah, often seringkali identity theft itu adanya kejahatan finansial. Jadi in which, jadi dimana itu kayak pelaku itu mengajukan pinjaman atau membuka suatu kartu kredit dengan mengatasnamakan nama si korban itu, dan suatu saat itu pasti ada, biasanya itu kayak ada nama korban dan kadang itu menjarah ke rekening koran. Jadi agak cukup menyeramkan ya, takutnya ada finansial finance crime itu adanya pencurian keuangan itu kan menurut saya kan agak sensitif gitu teman-teman. Oke, kita masuk pada bagian enkripsi. Nah, jadi enkripsi ini merupakan pengendalian preventif yang dapat digunakan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Enkripsi melindungi data saat sedang dikirim melalui internet dan menyediakan satu penghalang terakhir yang harus diatasi oleh penyusup.
yang telah memperoleh akses tidak sah ke informasi yang tersimpan. Nah, enkripsi juga memperkuat prosedur autentikasi dan memainkan peran penting dalam memastikan dan memverifikasi validitas transaksi e-bisnis. Oleh karena itu, penting bagi akuntan, auditor, dan profesional sistem untuk memahami enkripsi. Oke, di sini ada gambar enkripsi. Di sini kita akan membahas bagian-bagiannya, yaitu di sini ada plain text. Nah, ini adalah teks asli atau data yang belum terenkripsi. Nah, dalam contoh di plain text ini adalah this is a contract for. Kemudian di bawahnya ini ada encryption algorithm. Nah, ini adalah algoritma atau metode matematika yang digunakan untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Nah, algoritma ini membutuhkan kunci atau key untuk melakukan proses enkripsi. Kemudian, key ini adalah kunci, yaitu sebuah nilai rahasia yang digunakan bersama dengan algoritma enkripsi untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Dan sebaliknya, karena kunci ini sangat penting dalam menjaga keamanan data. Nah, ciphertext adalah teks yang sudah terenkripsi atau data yang telah diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca secara langsung tanpa kunci yang benar. Nah, dalam contohnya ini, ciphertext ini adalah XBG dan G dan M2 EP0% FG. Nah, ini merupakan contoh kata yang sangat acak yang sama sekali tidak bisa dibaca. Kemudian ada description algorithm. Nah, ini adalah algoritma yang digunakan untuk mengubah ciphertext kembali ke bentuk plain text asli. Algoritma ini juga membutuhkan kunci yang sama dengan yang digunakan dalam proses enkripsi. Nah, untuk proses enkripsi sendiri, yaitu plain text dimasukkan ke dalam algoritma enkripsi. Algoritma menggunakan kunci untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Kemudian ciphertext yang dihasilkan kemudian dikirimkan dan disimpan. Nah, untuk proses dekripsi, ciphertext yang diterima dimasukkan ke dalam algoritma deskripsi. Kemudian algoritma menggunakan kunci yang sama untuk mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Oke, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan enkripsi. Jadi ada 3 faktor yang paling menentukan, 3 faktor penting yang menentukan sistem enkripsi. Kekuatan sistem enkripsi, yaitu yang pertama ada panjang kunci, kemudian algoritma enkripsi, dan yang ketiga ada kebijakan untuk mengelola kunci kriptografi. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai panjang kunci. Kunci yang lebih panjang itu memberikan enkripsi yang lebih kuat dengan mengurangi jumlah blok berulang dalam ciphertext. Nah, hal ini membuat lebih sulit untuk menemukan pola dalam ciphertext yang mencerminkan pola dalam plain text yang asli. Misalnya, kunci 24 bit mengenkripsi plain text dalam blok 24 bit. Dibutuhkan 8 bit untuk mewakili setiap huruf dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, kunci 24 bit mengenkripsi plain text bahasa Inggris dalam potongan 3 huruf. Hal ini memudahkan untuk menggunakan informasi tentang frekuensi kata relatif, seperti fakta bahwa the adalah salah satu kata 3 huruf yang paling umum dalam bahasa Inggris untuk menebak bahwa pola 24 bit yang paling sering berulang dalam ciphertext mungkin mewakili kata the dan melanjutkan untuk membobol enkripsi. Itulah sebabnya sebagian besar kunci enkripsi panjangnya setidaknya 256 bit sesuai dengan 32 huruf bahasa Inggris dan seringkali 1024 bit ataupun bisa lebih panjang. Kemudian yang kedua ada algoritma enkripsi. Sifat algoritma yang digunakan untuk menggabungkan kunci dan teks biasa itu penting. Algoritma yang kuat sulit jika tidak mustahil untuk dipecahkan dengan menggunakan teknik tebakan brute force. Kerahasiaan tidak diperlukan untuk
kekuatan. Prosedur yang digunakan dalam algoritma enkripsi yang paling diterima dan banyak digunakan terjadi untuk umum. Kekuatannya bukan karena kerahasiaan prosedurnya, tetapi karena fakta bahwa prosedur tersebut telah diuji secara ketat dan terbukti mampu menahan serangan tebakan brute force. Kemudian yang terakhir ada kebijakan untuk mengelola kunci kriptografi. Nah, pengelolaan kunci kriptografi seringkali merupakan aspek yang paling rentan dalam sistem enkripsi. Tidak peduli seberapa panjang kunci tersebut atau seberapa kuat algoritma enkripsi, jika kunci tersebut telah dicuri, enkripsi tersebut dapat dengan mudah dipecahkan. Oleh karena itu, kunci kriptografi harus disimpan dengan aman dan dilindungi dengan akses yang kuat. Taktik terbaik meliputi yang pertama, tidak menyimpan kunci kriptografi di browser atau berkas lain yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna lain dari sistem tersebut. Kemudian yang kedua, menggunakan frasa sandi yang kuat dan panjang untuk melindungi kunci tersebut. Nah, organisasi memerlukan kebijakan dan prosedur yang baik untuk menerbitkan dan mencabut kunci. Kunci hanya boleh diberikan kepada karyawan yang menangani data sensitif dan memerlukan kemampuan untuk mengenkripsinya. Kemudian kita masuk ke bagian jenis sistem enkripsi. Nah, sistem enkripsi ini terbagi menjadi dua tipe dasar sistem enkripsi. Yang pertama, sistem enkripsi sistem simetris yang menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi. AES atau AES adalah contoh sistem enkripsi simetris. Sistem ini umumnya disertakan dalam sebagian besar sistem operasi. Kemudian yang kedua ada sistem enkripsi asimetris, yaitu menggunakan dua kunci yang dibuat sebagai pasangan yang cocok. Satu kunci yang disebut kunci publik didistribusikan secara luas dan tersedia untuk semua orang. Kemudian yang lain disebut kunci pribadi yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pemilik pasangan kunci tersebut. Nah, di sini ada tabel perbandingan sistem enkripsi asimetris dengan sistem enkripsi simetris. Yang pertama ada jumlah kunci. Untuk enkripsi simetris mempunyai satu kunci, yaitu kunci rahasia yang sama digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi. Nah, sedangkan enkripsi asimetris mempunyai dua kunci. Satu kunci dibuat publik dan yang lainnya yaitu kunci kedua dirahasiakan. Kedua kunci dapat mendeskripsi, tetapi hanya kunci lain yang cocok yang dapat mendeskripsi. Kemudian keuntungannya yaitu kecepatannya jauh lebih cepat untuk enkripsi simetris. Namun untuk enkripsi asimetris ini keuntungannya yaitu semua orang dapat menggunakan kunci publik untuk berkomunikasi. Tidak perlu menyimpan kunci untuk setiap orang ataupun pihak yang ingin diajak komunikasi. Kemudian dapat digunakan untuk membuat tanda tangan digital yang mengikat secara hukum. Kemudian kekurangannya untuk enkripsi simetris ini memerlukan kunci terpisah untuk setiap orang yang ingin berkomunikasi dan harus menemukan cara aman untuk membagikan kunci rahasia dengan pihak lain. Nah, kekurangan untuk enkripsi asimetris ini kecepatannya jauh lebih lambat daripada enkripsi simetris. Nah, kemudian juga persyaratan PKI untuk memvalidasi kepemilikan kunci publik. Kemudian masalah risiko. Nah, untuk enkripsi simetris ini melindungi kunci rahasia bersama dari kehilangan ataupun pencurian, sedangkan asimetris melindungi kunci pribadi dari kehilangan. Kemudian untuk penggunaan primer enkripsi jumlah besar informasi. Kalau asimetris ini pembuatan tanda tangan digital dan pertukaran kunci simetris yang aman itu berjalan buruk.
Selanjutnya yaitu jaringan pribadi virtual atau VPN. Nah, untuk melindungi kerahasiaan dan privasi, informasi harus dienkripsi tidak hanya di dalam sistem tetapi juga saat informasi tersebut sedang dikirim melalui internet. Di sini ada gambar. Nah, di sini menenkripsi informasi saat informasi tersebut dikirim melalui internet dengan menciptakan jaringan privat virtual yang disebut VPN. Dinamakan demikian karena menyediakan fungsionalitas jaringan aman milik privat tanpa biaya terkait saluran telepon sewaan, satelit, dan peralatan komunikasi biaya lainnya. Penggunaan perangkat lunak VPN untuk mengenkripsi informasi saat informasi tersebut dikirim melalui internet pada dasarnya menciptakan saluran komunikasi privat yang sering disebut dengan terowongan yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kunci enkripsi dan deskripsi yang sesuai. Nah, VPN juga mencangkup kontrol untuk mengautentifikasi pihak-pihak yang bertukar informasi dan untuk membuat jejak audit pertukaran tersebut. Dengan demikian, VPN memastikan bahwa informasi sensitif dipertukarkan dengan aman dan dengan cara yang dapat memberikan bukti keasliannya. Nah, selanjutnya ada materi hashing. Hashing adalah proses yang mengambil teks biasa dengan panjang berapapun dan membuat kode pendek yang disebut dengan intisari pesan, yang populer disebut sebagai hash. Misalnya algoritma SH256 membuat hash 256 bit. Nah, terlepas dari ukuran teks biasa asli, hashing berbeda dari enkripsi dalam dua aspek penting. Yang pertama, ada enkripsi selalu menghasilkan teks sandi yang ukurannya mirip dengan teks biasa asli, tetapi hashing selalu menghasilkan hash yang memiliki panjang pendek tetap terlepas dari ukuran teks biasa asli. Nah, perbedaan yang kedua adalah bahwa teks terenkripsi dapat didekripsi sehingga memulihkan teks biasa asli, tetapi tidak mungkin untuk mengubah hash kembali menjadi teks biasa asli. Nah, selanjutnya ada tanda tangan digital, yaitu langkah pertamanya pembuat dokumen menggunakan algoritma hashing untuk menghasilkan hash dari dokumen asli. Nah, langkah keduanya pembuat dokumen menggunakan kunci pribadinya untuk mengenkripsi hash yang dibuat pada langkah pertama. Nah, hasilnya hash terenkripsi adalah tanda tangan digital yang mengikat secara hukum seperti yang ditunjukkan pada gambar. Membuat tanda tangan digital adalah proses dua langkah. Pembuat dokumen pertama-tama menghasilkan hash dokumen atau file dan kemudian mengenkripsi hash tersebut menggunakan kunci pribadinya. Hash terenkripsi yang dihasilkan adalah tanda tangan digital yang memberikan jaminan tentang dua masalah penting. Nah, yang pertama, bahwa salinan dokumen atau file belum diubah, dan yang kedua, siapa yang membuat versi asli dokumen atau file digital. Nah, dengan demikian, tanda tangan digital memberikan jaminan bahwa seseorang tidak dapat melakukan transaksi digital dan kemudian menyangkal bahwa mereka telah melakukannya dan menolak untuk memenuhi sisi kontrak mereka. Nah, selanjutnya gambar ini menunjukkan bagaimana kedua fakta ini bekerja sama untuk memberikan non-repudiation. Pelanggan membuat pesanan pembelian dan tanda tangan digital untuk pesanan tersebut. Nah, pelanggan mengirimkan pesanan pembelian dan tanda tangan digital ke pemasok bersama dengan informasi tentang algoritma hashing mana yang digunakan untuk membuat tanda tangan digital. Pemasok menggunakan algoritma hashing yang dinyatakan untuk menghasilkan hash dari salinan pesanan pembeliannya. Pemasok juga menggunakan kunci publik pelanggan untuk mendekripsi tanda tangan digital pelanggan. Hasil dari dekripsi tanda tangan digital adalah hash. Jika pemasok berhasil menggunakan kunci publik pelanggan untuk mendekripsi tanda tangan digital pelanggan, itu membuktikan bahwa pelanggan memang membuat dan mengirim tanda tangan digital tersebut. Di sini saya membahas tentang blockchain. Teknologi blockchain awalnya dikembangkan untuk mendukung mata uang kripto Bitcoin guna mencegah pengeluaran koin ganda yang sama. Tetapi sejak saat itu telah diadopsi untuk digunakan dalam berbagai industri guna menciptakan jejak audit yang andal untuk setiap proses bisnis. Blockchain adalah buku besar terdistribusi dari dokumen hash dengan salinan yang disimpan di berbagai komputer.
Karakteristik penting dari blockchain adalah tidak dapat diubah secara sepihak atau satu entitas. Namun, mayoritas peserta atau otoritas terpusat yang menjalankan blockchain non-public dapat setuju untuk mengubah blockchain. Misalnya, setelah pencurian sejumlah besar mata uang kripto Ethereum, peserta setuju untuk mengubah blockchain guna mencegah koin yang dicuri akan digunakan. Gambar di bawah ini menunjukkan peran hashing dalam proses 3 langkah yang menciptakan blockchain. Dalam contoh ini, blockchain dibuat untuk berfungsi sebagai jejak audit bagi suatu proses bisnis. Langkah pertama dimulai dengan mengumpulkan sejumlah dokumen dan menghitung nilai hash untuk setiap dokumen. Pasangan hash tersebut kemudian dirangkai bersama dan hasilnya kemudian dihash. Ini diulang hingga hanya satu hash root untuk seluruh blok yang telah dibuat. Langkah kedua, kemudian memvalidasi blok baru dengan proses yang disebut penambangan, yang menggunakan 3 masukan, yaitu angka acak disebut once, hash root yang baru saja dihitung pada langkah pertama, dan hash root dari blok yang paling baru divalidasi dalam rantai. Untuk menghasilkan nilai hash header yang dimulai dengan sejumlah 0 awal yang ditentukan, jumlah 0 awal bersifat acak dan disetujui oleh semua peserta dalam jaringan blockchain tertentu. Misalnya, jaringan blockchain yang terdiri dari semua anggota dalam rantai pasokan produsen mungkin dirancang untuk mengharuskan hash header yang memvalidasi blok harus dimulai dengan 6 0 awal. Dalam kasus tersebut, penambangan akan melibatkan pembuatan once secara berulang dan kemudian melakukan hashing terhadap kombinasi pertama once tersebut. Kedua, hash root dari blok terbaru, dan ketiga, hash root dari blok terakhir yang divalidasi dalam rantai hingga ditemukan nonce yang menghasilkan hash header dengan 6 angka 0 di depan. Setelah nilai hash header tersebut dihasilkan, nilai tersebut menjadi nilai hash validasi blok yang akan disimpan di header blok transaksi baru ini. Akhirnya, blok yang baru divalidasi ditambahkan ke akhir rantai yang ada, yaitu langkah ketiga. Dan kemudian rantai yang diperbarui disalin ke semua peserta lain dalam jaringan blockchain pada gambar di bawah ini pada langkah ketiga. Proses ini kemudian diulang untuk setiap blok dokumen baru. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.